Assalamualaikum, halo, jumpa lagi dengan saya Anas di channel MA Tech. Kemarin itu saya coba cari-cari di Shopee ya, HP dengan harga di bawah 1 juta tapi punya spesifikasi yang lumayan, dan akhirnya ketemu si ini nih, yaitu Meizu M6s. HP ini bisa kalian temukan di Shopee dengan harga rata-rata di 900 ribuan, tapi saya ini dapat di harga 899 ribuan. Apa sih kelebihan Meizu M6s ini di harganya? Yaitu punya internal storage yang cukup lega, yaitu 64 GB. Kalau untuk RAM-nya sendiri ini standar aja, yaitu 3 GB. Untuk kamera belakang 16 megapiksel. Untuk spesifikasi yang lainnya nanti kita lihat lebih jauh. Oke, ini dia Meizu M6s. Penampakan boxnya seperti ini, berwarna putih. Di sini dituliskan 3/64. Terus di bagian belakang, nah di sini ada nota pembelian ya. Saya dapat dengan harga 899.000. Kelihatan apa enggak? Oke, di bagian belakang ada tulisan seperti ini. Ini ada kertas, aktifkan 4G, tekan bla bla bla. Karena memang untuk HP Meizu, entah itu garansi resmi atau distributor, kalau untuk membuka jaringan 4G harus pakai kode ini. Dan ini garansi distributor ya, bukan garansi resmi. Meizu M6s. Oke, ini langsung kita buka aja. Dan oke, ini dia di dalamnya. Yang pertama kita dapat si HP-nya. Ini berwarna hitam. Terus di sini ada stiker IMEI. Kemudian ada sebuah apaan nih? Kita lihat. Oh, di sini ada, ada yang jatuh. Nah, di sini ada kitab-kitab yang bisa dibilang banyak banget ya. Pastinya ini buku panduan. Oke. Dan loh, ini ini ternyata jatuh untuk SIM tray injectornya. Saya suka modelnya, ciri khas Meizu banget. Terus di sini ada sebuah kotak lagi. Ini ada kabel USB, tipenya masih micro USB. Dan yang terakhir ini pastinya kepala charger. Oke, ini kepala chargernya punya output di mana ya? Oh, di sini. Ini punya output 5 volt atau 9 volt atau 12 volt di 2 ampere. Oh, artinya ini udah fast charging ya. Yang maksimalnya itu 12 volt di 2 ampere atau 24 volt. Oke, ini saya rapiin dulu ya. Dan kita lihat di HP-nya. Nah, di sini ada stiker yang menempel. Oke, ini kita lepas dulu. Belakang ini juga ada. Oke, terus di bagian depan kita lepas. Asik. Nah, untuk bahan back covernya ini berbahan dari metal ya, yang finishingnya itu solid banget. Asli ini rapi banget ya. Mantap banget. Tapi di bagian atas dan bawahnya ini bahannya dari plastik. Oke, kita lihat dari sisi per sisi. Nah, untuk sensor pemindai sidik jari ini ditaruh di samping kanan seperti ini ya. Terus di atasnya ada tombol power. Di sisi atas ada secondary microphone. Terus di sisi kiri ada slot SIM dan juga tombol volume. Kita coba lihat kira-kira ini tipenya apa. Nah, di sini tipenya hybrid ya, SIM keduanya itu bergantian dengan micro SD. Terus di sisi bawah ada lubang jack audio 3,5 mm, lubang untuk mikrofon, port micro USB, lubang untuk speaker. Dan di bagian belakang ini ada tulisan Meizu, ada stiker IMEI, ada dual tone LED flash. Di sini ada dua warna yang berbeda. Terus ada kamera yang agak menonjol ya, sedikit menonjol. Ada garis antena. Dan di bagian depan ada layar 5,7 inch. Di sini ada lubang untuk earpiece, ada kamera dan sensor-sensor. Oke, ini langsung kita nyalakan. Dan oke, ini sudah melewati setup wizard. Ini belum saya otak-atik, jadi semuanya itu masih fresh. Langsung kita coba aja untuk performa sensor pemindai sidik jarinya. Mantap. Oke. Nah, di sini punya performa yang bisa dibilang cukup cepat ya, dan sangat-sangat akurat. Nah, untuk tampilan home screen-nya seperti ini. Semua aplikasi terpampang di home screen, nggak ada apps drawer. Kita coba lihat di pengaturan. Untuk bahasa ini lengkap ya, termasuk bahasa Indonesia. Tentang telepon, Meizu M6s versi Android-nya ini masih 7.0. Dan ini versi Flyme 6.3.1.0G.
Kita coba cek di pembaruan sistem. Kan, ntar. Nah, di sini ada updatean ke Flyme 7 ya. Ini saya update dulu dan tunggu saya untuk kembali. Dan oke, ini sudah saya update ke Flyme terbaru di Meizu M6s ini. Dan ini juga sudah saya install beberapa aplikasi tambahan. Kita lihat kembali di bagian pengaturan, terus tentang telepon. Nah, di sini naik menjadi Flyme 7.1.6.0G. Untuk ROM global sementara masih mentok di sini ya. Sebenarnya bisa sih diupdate ke Flyme terbaru yaitu Flyme 8. Tapi untuk saat ini hanya tersedia untuk ROM Cina. Dan di sini tingkat patch keamanan Android itu jadi naik di 1 November 2019 yang awalnya tadi di 1 November 2017. Tapi untuk versi Androidnya ini masih sama ya, yaitu di 7.0 atau nugget. Nah, di Flyme ini tema yang paling saya suka di ini nih. Ini tadi masih bawaan ya. Oke, kita set. Nah, ini tema yang bernamakan Gold. Biasanya saya kalau pegang HP Meizu itu temanya selalu ini, karena memang warnanya itu lebih keluar dan icon menunya itu menurut saya keren ya. Terus kita lihat di aplikasi AIDA 64 untuk melihat hardware-nya. Duh, ini malah ada iklan. Nah, di sini RAM-nya 3 GB dan untuk internal storage dari 64 GB yang bisa kita pakai sekitar 52,8 GB. Nah, untuk prosesor ini pakai prosesor buatan Samsung yaitu Samsung Exynos 5 Octa atau Exynos 7872 hexacore atau 6 core dengan clock speed 2,0 GHz. Kalau di sini 1976 MHz. Fabrikasinya udah 14 nanometer, ya lumayan hemat ya. Nah, 6 core-nya ini terdiri dari 4 kali ARM Cortex A53 dengan clock speed 1,6 GHz ini untuk hemat daya. Dan 2 kali ARM Cortex A73 dengan clock speed 2,0 GHz ini untuk kinerja tinggi ya. Terus untuk resolusi layar 720 x 1440 atau SD Plus. Dan untuk GPU-nya ini pakai Mali G71. Ini juga dipakai di MediaTek Helio P23. Untuk baterainya 3000 mAh. Lanjut kita lihat, ini skor Antutu kira-kira dapat berapa Exynos 7872. Nah, di sini dapat skor yang ya lumayan tinggi ya jika kita lihat harganya, yaitu dapat di angka 111 ribuan. Nah, di sini bisa kita lihat skor CPU dapat 49 ribuan, GPU dapat 11 ribuan. Nah, di zamannya ini memang prosesor ini satu kelas dengan Snapdragon 625. Tapi untuk segi CPU ini punya kinerja yang lebih tinggi. Kita coba bandingkan. Di sini kita lihat ya. Nah, ini masih loading. Kita lihat Redmi Note 4 yang pakai ini Snapdragon 625. Kita bandingkan. Nah, di sini skornya sedikit lebih tinggi ya. Kalau dari bagian CPU ini memang punya skor yang lebih tinggi kalau untuk Exynos ini ya. Kalau dari GPU-nya ini ya jaraknya ini cuma 1000. Ya anggap saja sekelas lah. Lanjut kita cek ini untuk sensor box, kelengkapan sensornya. Nah, di sini punya sensor yang lengkap termasuk hadirnya gyroscope dan juga magnet. Dan mantapnya di sini gyroscope-nya bukan gyroscope software tapi hardware. Nanti kita coba untuk bermain game PUBG itu delay apa enggak. Terus untuk multi touch kira-kira berapa? Nah, mantap, di sini mendukung 10 titik sentuhan. Oke, ini langsung kita coba aja untuk bermain game berat kekinian yaitu PUBG Mobile. Oke, ini udah masuk ke dalam gamenya. Kita coba lihat di pengaturan. Nah, secara default grafiknya dapat seperti ini. Dapat di graphic balance dengan frame rate medium. Kita bisa setting ke frame rate high dan juga grafik SD. Tapi ini saya jamin ya akan drop-dropan FPS-nya di zaman dulu aja. Di PUBG versi lama saya pernah coba di Meizu M6s. Saya setting seperti ini itu FPS-nya itu suka drop-dropan, gak enak banget lah pokoknya. Jadi kita setting di sini aja smooth high. Terus untuk gyroscope-nya kita nyalain nih, always on.
Dan di sini bisa kita lihat ya, kalau giroskopnya itu nggak ada delay, responsif banget. Wajar aja karena ini pakai giroskop hardware bukan software. Kalau software itu pasti akan delay. Nah, di sini gimana ini musuhnya? Aduh. Nggak fokus kalau sambil ngomong kayak gini. Kelihatannya sih masih enak ya. Di settingan smooth high. Kita lari lagi. Tapi kalau kita lihat harganya sih ini udah termasuk enak, di harga 900 ribuan. Setidaknya lebih enak dibanding Helio P22 ataupun di Snapdragon. Kalau harga segitu dapat apa? Rasanya ya sama aja dengan di Snapdragon 625. Tapi pengalaman saya dulu pakai, memang sih suhunya itu gampang naik ya, suka cepet panas kalau untuk bermain game berat. Kalau untuk penggunaan biasa aja sih ya tergolong adem dan juga tergolong hemat daya. Dan untuk game COD Mobile, untuk grafiknya mentok di sini nih, grafik medium dengan frame rate high. Kita setting di sini aja rendah, dan untuk frame rate-nya di high. Ya, ini kita cari musuhnya. Ayo. Nah, kalau untuk game COD ini kayaknya ya enak banget ya. Tadi di settingan smooth high. Memang sih kalau untuk game COD ini lebih ringan dibanding PUBG Mobile. Dan ini untuk harga, oh bener ini. Bingung sambil nembak. Untuk harga di 900 ribuan, ini udah termasuk enak banget kalau untuk game COD Mobile. Ini wajar aja, ini musuhnya pasti bot karena kelihatan bego ya. Padahal saya itu bego loh, noob. Tuh. Ya wajar aja sih, karena bukan YouTuber gaming, jadi sambil ngomong ya bingung. Nah, terus nah ini temennya sendiri malah ditembak. Yuk kita cari lagi. Tuh. Dah gitu aja dah untuk tes game COD Mobile. Yang pada intinya di sini masih kerasa enak ya. Jadi di settingan smooth high. Ini mana nutupnya? Oke ini. Terus kita lanjut lihat di bagian kameranya. Oke, tampilannya seperti ini. Di sini ada mode video. Untuk video ini bisa merekam di resolusi Full HD. Foto, kamera belakang 16 megapiksel ya. Nah, di sini ada mode Pro atau manual. Kita bisa atur shutter speed sampai 10 detik. Ada manual fokus juga. Ada panorama, pindai, terus selang waktu, gerak lambat, persegi. Dan untuk kameranya ini jujur ya, ini memang saya dulu pernah pakai di kondisi cahaya yang melimpah dan kondisi low light sekalipun ini hasilnya tergolong bagus, minim noise. Oke, kita coba jepret lagi. Terus untuk kamera depan ini 8 megapiksel juga hasilnya lumayan ya. Dibanding dengan Meizu M8 itu saya rasa kameranya lebih bagus Meizu M6s ini. Dan untuk hasilnya silahkan kalian lihat berikut ini.
Oke, ini adalah hasil rekaman video dari kamera belakang Meizu M6s yang saya rekam menggunakan resolusi Full HD. Nah, sebenarnya kalau soal kualitas warna yang dihasilkan ini termasuk bagus ya. Cuman di sini memang nggak ada stabilizer, jadinya kerasa banget goncangannya. Nah, sedangkan ini adalah hasil perekaman video dari kamera depannya yang sama-sama bisa merekam hingga resolusi Full HD. Nah, untuk kualitasnya silahkan kalian nilai sendiri. Nah, untuk pengisian dayanya Meizu M6s ini sudah dilengkapi dengan fast charging yang kalau di Meizu itu dinamakan dengan M-Charge. Saya charger dari posisi baterai 5% sampai penuh itu butuh waktu 1 jam 15 menit dengan menggunakan charger bawaan yang punya output maksimal di 12 volt 2 ampere atau 24 watt. Dan itu tergolong cepet banget ya, tapi wajar juga sih karena baterainya ini nggak terlalu gede, cuma 3000 mAh. Dan ternyata ini juga support dengan Qualcomm Quick Charge 3.0. Ini kita tes menggunakan power bank yang mendukung Quick Charge 3.0 dengan output maksimal 18 watt. Ntar kita tunggu sampai, nah di sini LED hijaunya itu menyala ya. Berarti ini support dengan Quick Charge 3.0. Ya, meskipun saya coba itu nggak secepat dibanding charger bawaannya yang punya output 12 volt 2 ampere atau 24 watt. Oke, mungkin sekian dulu untuk video kali ini. Bagaimana kalian berminat pengen beli HP seperti ini Meizu M6s? Dan saya rasa kalau di harga segitu ini sangat-sangat recommended ya. Oke, klik like jika kalian suka dengan video ini dan share jika kalian rasa video ini bermanfaat. Dan jangan lupa untuk subscribe channel MA Tech bagi kalian yang belum subscribe. Kita jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Meizu M6s.